karena kami dianggap sudah masuk 3 periode. Ibu tahu, kalau Li tahu prosesnya seperti apa? Saya tidak. Kalau Li no komen kalau bicara politik. Iya. Itu ranahnya Pak Bupati. Ranahnya Pak Bupati. Iya, masih masalah keluarga. Iya. Jadi saya salut dengan keluarganya Kak Loli. Keluarga politisi multipartai. Ya, semua partai ada. Iya, Pak Tony di PDIP. Dulu PAN ya, Iya. Kak Lola ya. Iya. Sekarang Kak Lola sudah di Nasdem. Iya. Iya. Kemudian kalau misalnya ketemu, saya juga sering melihat Kak Loli, Kak Lis, Kak Livi dengan Kak Lola itu dengan Kak Feni Anwar, istrinya Pak Tony, itu sering berapa kali saya melihat makan siang sama-sama. Itu apakah sering telepon, saling telepon, misalnya, oh hari ini kita di sini yuk, bahkan karena saya beberapa kali ketemu itu makan siangnya rame-rame. Itu ini sangat erat kedekatan keluarga itu. Bahkan waktu almarhum papanya Kak Loli meninggal, saya kan sempat bikin status karena saya kagum dengan keluarga ini sebenarnya, bahwa apa yang diajarkan oleh orang tuanya, nah inilah yang ada pada anak-anaknya sekarang, sangat sederhana dan ya memang ya akrab dengan siapa saja, apalagi dengan keluarga sendiri. Itu bagaimana membangun komunikasi itu? Iya, alhamdulillah. Padahal kan beda-beda partai. Jadi alhamdulillah kalau saya sama adik-adik saya sama kakak-kakak saya, kami seperti walaupun sudah tidak ada orang tua, kami tetap membangun komunikasi seperti itu. Jadi apa-apa dibicarakan bersama, apa-apa kita ada lowong. Kalau lihat ada ini kesini yuk, ya ayo rame-rame, seperti kalau kita ada waktu ya sempat-sempatnya kita rame-rame. Jadi tidak memutuskan tali silaturahim. Iya. Terus yang dibicarakan ketika ketemu Ya, bicara gosip. politik atau apa tidak? Tidak bicara politik. Tidak bicara politik sama Iya. sekali. Iya. Atau mungkin ada langkah-langkah politik, misalnya Pak Tony maju di kabupaten. Ada nggak diskusi dengan Kak Loli, misalnya ini saya mau maju di kabupaten, apa Iya, yang kalau harus kita dilakukan? bicara politik seperti itu kadang-kadang bang, yakin gitu. Jadi memberi kekuatan Iya, sebenarnya, dikuatkan. yakin Kak Tony mau maju lagi, ya sudah didoain aja gitu, seperti itu. Jadi Karena sama-sama berjuang. jadi kita saling mendoakan. Jadi kalau Livi sama suaminya nggak mau masuk politik. Iya. Kalau Kak Livi Jadi tidak istiqomah. mau, biar saja Kakak Tony, Kakak Loli, Kakak Lola sudah di situ. Livi ikut-ikut saja. Jadi di mana saja mau ke PDIP, ayo ke Nasdem, dia juga begitu. Jadi dia netral. Oh, netral. Iya. Kalau Kak Lis juga sama. Sama. Iya, saya melihat itu keakraban itu sangat Iya. terlihat ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih Sampai seperti sekarang itu. masih Iya. baku-baku sayang. Iya. Kemudian kita bicara soal politik Iya. yang ada di Bonobolango. Ini ringan-ringan. Iya. Jabatannya Kak Hamim itu kan sempat digugat di MK. Iya. Dan sekarang sudah ada putusan ya. Saya tidak tahu, saya Kalau tidak mengikuti. saya membaca itu, ya, mungkin sudah ada putusannya. Itu karena Kak Hamim dianggap sudah masuk 3 periode. Ibu tahu, kalau Li tahu prosesnya seperti apa? Saya tidak. Kalau Li no komen kalau bicara politik. Iya. Itu ranahnya Pak Bupati. Ranahnya Pak Bupati. Aduh, saya mau tanya apa sebenarnya dijawab. Ya, kemudian sekarang kan sudah mendaftar. Wah, saya melihat kemarin. Jadi memang dukungannya Kak Loli ini bukan hanya di rumah atau dalam hal-hal ketika diskusi, tetapi kemarin malah Kak Loli yang yang di depannya. Iya, itu kan. Saya harus seperti itu. Iya, dan membuat Kak Hamim makin percaya diri. Iya, harus seperti itu. Iya, kemarin kan sempat kita selalu diskusi di redaksi itu bahwa di antara 3 pilkada ini yang paling menarik itu di Bonobolango, tapi bukan soal siapa calon bupatinya.
siapa calon wakil bupatinya Kak Hamim. Dan kemarin sempat ini juga ya, teki-teki siapa yang akan menjadi cawagup itu. Memang sempat membuat orang penasaran, sangat penasaran, dan akhirnya memilih Ibu Merlan. Iya, kami sempat bimbang waktu itu ya. Tidak bimbang juga, cuman waktu itu partai menginginkan orang partai seperti itu. Jadi sudah dimasukkan orang partai, masih ada gejolak lagi di dalam. Jadi malam itu beliau telepon saya, jadi Ma tolong seperti ini jadinya. Saya bilang, makanya saya bilang kita diam saja dulu, cooling down. Kalau orang lagi marah, kita nggak bisa bikin marah lagi. Saya diam saja, mudah-mudahan besok atau apa bisa berubah seperti itu. Jadi ya sudah malam itu, tapi saya langsung bilang saya berangkat karena saya tahu ini pasti genting-gentingnya. Waktu itu saya bercandain waktu kita tahun kemarin kan cari partai, cari partai kan susah juga waktu itu kan, dianggap tidak lolos di independen dan kita harus cari partai seperti itu. Tapi ketika kita punya partai, dinamikanya pun lain. Iya, jadi orang akan berpikir bahwa ketika punya partai masalahnya selesai. Ternyata tidak juga. Ada lagi yang dinamikanya lain. Jadi saya bilang semoga besok ada perubahan, dan alhamdulillah besoknya beliau telepon, Mak sudah seperti ini. Jadi cawagupnya berubah, udah ada nama yang dikasih ke kami, dan ya sudah, saya bilang alhamdulillah sudah, itu saja, jangan lagi dirubah-rubah, jangan lagi dibantah atau apa, takutnya mau berubah lagi seperti itu. Jadi alhamdulillahnya terpilih kaum perempuan. Ya, dan itu saya sangat makin semangat berjuang ya, dengan tulus. Cerita dulu tentang tulus ini. Sesi kedua itu boleh? Sudah sesi kedua. Iya, cerita tentang tulus dulu. Tulus ini itu yang saya bilang di pengantar tadi, bahwa di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang hebat di belakang. Nah, kalau itu bergerak sendiri, tidak ikutan dengan Kak Hamim, tetapi kalau bergerak sendiri dengan gayanya sendiri, dengan timnya sendiri, yang tulus ini. Orang sebelumnya berpikir jangan-jangan Ibu Loli ini mau maju begitu, dengan ternyata kan punya strategi sendiri untuk membantu Kak Hamim atau untuk bisa dibilang pemenangan lah gitu. Jadi waktu itu beliau sudah pegang partai, jadi saya harus mengundurkan diri dari waktu itu saya masih anggota dewan dengan Partai PAN. Jadi beliau mengatakan mundur, harus masuk Nasdem. Saya bilang oke, siap. Jadi untuk hal seperti itu Hamim juga memberi pertimbangan, minta kalau mundur dari PAN gitu. Jadi 1 tahun sebelumnya saya harus mundur, saya harus masuk PAN, dan saya harus bisa membesarkan Nasdem seperti itu. Jadi waktu itu saya kan di PAN masih 5.000-an suara saya kan. Saya bilang gimana saya harus bisa naik, bisa membesarkan partai, bisa jangan ada bayang-bayang Pak Bupati di belakang. Jadi saya harus jalan sendiri seperti itu. Jadi ketika itu saya minta bantu pertamanya sama Alfian, Kak Alfian, dan beliau membentuk semuanya. Ayo kita kumpul 18 kecamatan yang ada anak-anak muda, anak-anak milenial yang terterima di kecamatan itu. Jadi saya bilang oke, mulai sekarang kita bangun komunikasi, apa yang mereka butuhkan, apa yang masyarakat butuhkan, masyarakat ini. Tapi Bu, mereka maunya Ibu yang turun. Siap, saya turun gitu, seperti itu. Jadi saya ingin membesarkan partai, saya ingin membuktikan ke Pak Bupati, ke Pak Hamim bahwa saya bisa tanpa harus dibawa bayang-bayang Pak Hamim. Iya, ada kan yang mencalonkan sebagai anggota DPRD misalnya. Itu ya kalau dulu itu kan
istri-istri itu jadi ya karena ada suaminya Iya. begitu. Tapi kalau Li ingin membantah itu semua Iya. bahwa kalau Li bisa tanpa harus ada bayang-bayang Iya, seperti itu. Jadi suami. makanya saya bilang, yuk kita bisa mendapat suara lebih banyak dari kemarin. Anak-anak Tulus bisa bikin apa? Seperti kita masuk ke desa itu, Bu harus seperti ini, Ibu harus mendekati ini. Tapi paling banyak kaum ibu-ibu dan kaum perempuan. Tapi untuk sekarang ini saya ingin merangkul semua kaum milenial. Aduh, luar biasa. Kemarin jadi signifikan perolehan suaranya. Iya, jadi saya berapa saja kemarin? kaget 14.000. Wow, dari 5.000 sebelumnya ini. Iya, dari 5.000-an, 14.495. Itu Sendiri di luar. Kan di luar Nasdem partai. dapat 2 ya dari Iya, sana. itu suara saya sendiri. Oh, begitu. Iya, jadi emang benar-benar Memang saya kaget. efektif pembentukan Tulus. Tulus itu apa? Tim utama Loli Yunus. Oh, saya pikir apa namanya untuk Loli Yunus begitu. Enggak, tim utama Loli Yunus. Sudah Jadi, berapa tahun itu? Baru mau 1 tahun. Oh, baru 1 Iya. tahun. Iya. Jadi waktu itu malah saya panggil mereka ke Pinogu, ada yang belum pernah ke Pinogu. Saya bilang, ayo kita ke Pinogu. Ibu tidak takut. Pak Bupati saja heran, biasanya kan jalan dengan Pak Bupati. Tapi itu saya datang sendiri, saya bilang, saya siap ke sana sendiri. Jadi saya pergi dengan tim saya. Alhamdulillah yang pertama kali saya dapat suara di sana itu cuma 10, tidak sampai 20 lah. Iya. Di Pinogu. Tapi saya bisa dapat 500-an, hampir 600. Jumlah pemilih di sana berapa? 1000-an. 1000-an. Itu kalau Li berapa kali ke Pinogu waktu itu? Waktu itu yang ke 5-6 kali, 5. Iya, jujur kalau misalnya istri-istri pejabat itu kan mereka apa ya, enggan untuk, saya saja cuma 1 kali ke Pinogu waktu masih KPU. Iya, tapi Kak Loli itu bayangkan bisa sampai 6 kali ke sana. Ya kalau Seperti sekarang 8 kali. Oh, 8 kali Iya. sekarang. Iya. Pernah bawa motor sendiri? Oh, nggak berani. Nggak berani. Iya. Karena aduh. Medannya sangat-sangat Iya, apalagi ngeri. kalau musim hujan. Iya. Iya, jadi ini karena kemarin sudah ada pendaftaran, kemudian Kak Loli sudah bergerak dengan timnya sendiri. Jelas saya tidak akan tanya optimis tidak menang atau apa, optimis untuk menang, karena saya tahu pasti kalau Loli akan menjawab optimis. Iya, harus menang Iya. tebal begitu kata Pak Bupati. Iya, karena pasti itu jawabannya Kak Loli. Apalagi ini sudah ke 3 kali ya ikut Iya. pilkada ya. Makanya orang gugat ini 3 kali ini. Padahal kan yang sebelumnya sebagai Iya. wakil bupati ya. Iya. Dan Kak Loli lihat lawan-lawan yang ada sekarang kan lawan-lawan yang sudah ada sebelumnya, lawan-lawan yang lama ya. Iya. Itu bagaimana Kak Loli, ada tanggapan soal itu? Susah mau jawab Iya. ini. Jadi menurut saya saja ya, Iya. jadi saya harus berusaha sekuat tenaga bahwa semua lawan dianggap sama saja lah. Iya. Seperti yang kemarin. Jadi semua berpeluang. Iya. Jadi dianggap sama, walaupun seorang incumbent itu ya sudah punya modal 30%, bahkan menurut Pak Nelson itu modal 50% kalau incumbent. Iya. Tapi Kak Loli masih menganggap bahwa lawan-lawan ini tetap perlu Iya, diwaspadai. perlu diwaspadai. Iya, karena punya peluang yang sama dengan calon incumbent Calon incumbent, sekalipun. ya. Iya. Selain dengan tim Tulus, apa yang dilakukan? Ya saya cuma ditugaskan untuk Pak Bupati untuk jalan dengan anak-anak milenial. Jadi tugas saya harus meyakinkan pemilih pemula. Oh iya, karena memang pemilih pemula ini mereka agak ini bagaimana ya, agak labil, agak susah karena saya pernah mewawancarai beberapa politisi, itu mereka bilang bahwa ada yang bilang calon anggota DPRD perempuan yang bilang bahwa saya tidak mau mendekati pemilih pemula karena banyak maunya lah dan lain-lain. Tetapi kalau Loli justru senang, justru ditugaskan untuk mendekati para pemilih pemula ini, kaum milenial. Iya. Ada strategi khusus? Ada strategi sama Tidak bisa bilang menjadi sendiri.
Mungkin sebagai ibu ya, sebagai ibu saya bisa mendekati mereka, apa yang mereka mau, seperti apa, harus diajak ngobrol lah, seperti itu intinya. Karena saya lihat kalau Li itu dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan ibu-ibu itu memang terterima begitu. Iya, kalau saya lihat karena kemarin waktu kemana itu banjir naik motor, iya, Sulawesi Selatan, iya. kemudian jalan tanpa alas kaki. Ini kan yang sulit diterima. Kemarin itu ada sepatu bot disediakan, tapi saya lihat anak-anak yang lain pakai sepatu bot malah susah, iya jalannya agak susah kan, lengket itu lumpur di. Saya bilang sudahlah, saya nggak usah pakai itu, saya nggak pakai alas kaki saja, biar lebih enteng jalannya. Ya sudah seperti itu. Padahal saya lihat ada banyak sekali cacing, banyak di lumpur seperti itu. Dan alhamdulillah bantuan itu terterima. Saya mau terterima langsung. Iya. Dan biasanya Kak Loli turun itu iya, memang langsung menyerahkan. Iya, selama Kak Loli turun lapangan ya, sejak mendampingi Kak Hamim ini sebagai ya baik dari awal periode. Itu ada hal yang menggugah Kak Loli misalnya di masyarakat, atau mungkin ada keluhan-keluhan yang mereka sampaikan atau bagaimana? Iya, itu biasanya keluhan masyarakat itu biasanya cuma bilang, Bu, cuma dorang keluarga yang bisa dapatkan di desa-desa seperti itu. Makanya itu yang saya sering datang, sering tanya gitu. Ini siapa yang dapat? Bu, bodoh sampai keluarga poli yang dapat seperti itu. Jadi itu yang saya sering ke desa-desa. Saya tanya seperti itu. Iya. Kalau saya lihat, kalau itu turun dengan tim misalnya, dengan PKK misalnya, walaupun PKK tidak dilibatkan dalam hal seperti itu ya, tapi saya lihat kalau ini kan orangnya sangat luas dengan semua orang, tapi saya pernah melihat kalau itu sangat tegas dengan ibu-ibu PKK. Kemarin saya bilang ini ini kalau sudah musim politik biasanya kan ada yang berpihak seperti ini, ada yang berpihak seperti ini. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa saya dengan Ibu Wabub mungkin cuti. Oh iya betul. Saya kan ini, jadi saya tidak memberi bahwa harus pilih kami gitu. Silakan ibu-ibu memilih apa yang terbaik menurut ibu-ibu seperti itu. Jadi saya di PKK itu kadang-kadang tegas untuk sesuatu program, gitu. Jadi kemarin sempat marah di acara PKK karena ketika saya menilai satu desa ada hatinya PKK di situ, tapi sebulan kemudian hilang. Ada apa? Hatinya PKK. Jadi kita lomba hatinya PKK yang ada penanaman pekarangan seperti itu. Tapi besoknya bulan berikutnya sudah tidak dirawat lagi. Jadi cuma pas penilaian saja seperti itu. Jadi kan cuman seremoni, iya, gitu. Ketika saya turun, kan tidak boleh seperti adalah itu untuk seterusnya. Oke. Iya. So serius sekali ini bicara. Serius, saking seriusnya. Iya, jadi itu yang maksud saya yang tegasnya itu di program tadi. Iya, karena ya kalau misalnya semua dilayani dengan baku sedu, nanti setidaknya Mbak dengar. Tapi alhamdulillah ibu-ibu semua dengar sekarang. Semua dengar, iya. Kemudian, iya, kan Ibu, Pak Kiwat maju, Kak Hamim juga maju masing-masing. Sementara Kak Loli dengan Ibu Ulfa juga itu kan sama-sama di PKK. Tapi hubungannya sekarang tetap baik. Alhamdulillah. Tetap komunikasi. Iya. Jadi bagaimana kalau saling cerita dengan Ibu Ulfa tentang kemarin kan kita sama-sama rival di Dewan Provinsi. Iya, beliau di partai lain, saya di partai lain. Tapi saya selalu menegaskan ke ibu-ibu PKK, jadi terserah masyarakat mau pilih yang mana seperti itu. Jadi jangan ada bahwa harus pilih Ibu Wabub atau harus pilih saya seperti itu. Jadi makanya saya bilang saya turun langsung. Saya datangin ibu-ibu itu, saya tanya apa mereka perlukan,
seperti itu. Jadi mungkin itu yang lebih naik sedikit soalnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih Bagus, ada hubungan yang bagus iya. ya. Kita masih komunikasi. Masih. Tanya-tanya misalnya, bagaimana pendaftaran atau apa? Kalau itu tidak. Setelah ini belum ya, Belum, setelah mendaftar ini. Iya, kalau ini kan sudah 2 periode ya di DPRD. Yang kemarin lewat Partai PAN, kemudian Nasdem. Iya, kalau melihat peran perempuan di DPRD itu bagaimana? Apalagi undang-undang kan sudah mengamanatkan 30% perempuan ya untuk duduk di legislatif. Nah, tapi yang terpilih tidak sebesar itu. Di provinsi itu berapa persen perempuannya? Ada 14 orang 14 dari itu 45. Iya. Apalagi di Bone Bolango. Iya. Di Bone Bolango itu kan DPRD Bone Bolango itu kan dari dulu cuma 4% lah. 4% karena setiap pemilihan itu hanya 1 orang itu. Nah, di provinsi itu ada Ibu Yeyen Sidiki yang berarti cuma 2 perempuan dari Bone Bolango dari 6 di orang. provinsi, dari 6 orang cuma 2 di Bone Bolango. Iya, apa yang dilakukan Kaloli untuk perempuan Gorontalo? Kalau di Bone Bolango sudah nyata kiprahnya, ya. Tapi di luar Bone Bolango minimal ada tanggung jawab lah untuk sebagai wakil rakyat. Walaupun sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar ke Bone Bolango, ke daerah pemilihan, karena mereka yang mempercayakan Kak Loli duduk di sana. Tapi ada nggak sesuatu yang akan dilakukan untuk perempuan Gorontalo? Iya. Jadi KFM jadi kalau di Bone Bolango sudah terukur kan ketahuan. Jadi bagaimana saya harus menempatkan sebagai perempuan Bone Bolango. Kalau di provinsi saya masih takut ngomong. Nanti bilang saya harus menuju ke Iya, artinya bisa begini. dipolitisir lagi. Iya. Jadi kalau saya sih, apa yang Kak Loli lakukan di Bone Bolango itu sebenarnya sudah dilakukan Bisa untuk dilakukan Gorontalo. Sudah dilakukan karena ini jadi cermin bagi perempuan yang lain yang ada di Gorontalo dengan melihat kiprahnya Kak Loli di Bone Bolango. Iya, kira-kira seperti itu. Kemudian di masa pandemi ini, apa yang kemarin itu kan banyak bagi-bagi sembako, kemudian sekarang tidak lagi. Selain itu apa yang dilakukan oleh Kak Loli? Iya, jadi lewat sekarang partai ataupun pribadi. Iya, jadi lewat partai saya pikir Pak Rahmat Gobel itu banyak sekali meluncurkan bantuan dari pusat ke kami. Apalagi sekarang kemarin saya dapat asintan buat ibu-ibu dan bibit-bibit buat ibu-ibu menanam di pekarangan mereka. Jadi seperti bibit tomat dan lain-lain seperti itu. Jadi itu sangat membantu ibu-ibu di sana karena pandemi ini kan mereka bisa menanam tomat, bisa menanam bawang di halaman mereka. Jadi itu juga bantuan dari Pak Rahmat Gobel untuk wanita. Namanya apa namanya? Kelompok Wanita Tani. KWT. Iya, KWT, Kelompok Wanita Tani. Alhamdulillah Pak Rahmat Gobel membantu seperti itu. Dan itu sangat-sangat membantu di desa. Oh, jadi mereka dibagikan bibit Per kelompok? kelompok. Atau setiap rumah tangga ada? Ada yang per kelompok dan juga ada setiap rumah tangga untuk pemanfaatan pekarangannya. Iya, karena ini kan apalagi orang lagi senang-senangnya tanam bunga sekarang. Jadi kenapa tidak menanam? Saya pun di rumah sudah mulai nanam tomat, nanam bawang merah, Iya, jadi nanam seledri supaya kan kita tidak harus beli lagi. Iya, artinya ini memberdayakan perempuan-perempuan juga, yang ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, sehingga mereka ya masa pandemi seperti ini ada aktivitas, kemudian lebih hemat lagi sebenarnya. Iya, tidak perlu stres, tidak ada tidak ada beli apa gitu ya. Iya. Tapi dievaluasi itu. Dievaluasi nanti.
Jadi seperti itu. Jadi Sudah berapa lama programnya? dari masa pandemik ini, jadi banyak sekali bantuan dari para Matkobel, termasuk itu. Jadi setiap bulan saya harus turun, saya tanya, Ibu, ini sudah dipergunakan belum? Iya. Kira-kira ada di Suawa Timur, kelompok wanita tani, malah mereka sudah mendapatkan income dari situ. Oh, iya, Jadi sudah iya. bisa Sudah bisa menyimpan, dijual. bisa menyimpan melalui koperasi. Oh iya, ini kan program nyata sebenarnya ya untuk ibu-ibu. Sebenarnya seberapapun bantuan yang diberikan oleh para anggota DPR dari pusat, tetapi kalau misalnya di bawah juga tidak di manage dengan baik, maka saya tidak yakin kalau ini akan sukses. Ya, memang harus butuh orang-orang yang bisa menjalankan itu sampai ke bawah. Apalagi Kak Loli paling rajin turun ke bawah ya. Turun, saya lihat kemanapun Kak Loli dari semua Bone Molango itu sudah berapa banyak yang didatangi? Hampir semua kecamatan saya sudah. Kecamatan, desa-desa belum? Desa belum semua. Kalau Pak Bupati sudah, kalau saya belum. Oh, Saya iya. masih ada cita-cita yang ke atas itu ya. Kemiri, Iya. desa Kemiri itu Iya. saya juga Ibu tidak Doni pernah. sudah? Belum. Ayo kita sama-sama. Nanti ajak aja kalau ke sana ya. Cari Iya. waktu ke sana. Karena itu kan motor tidak bisa ke sana kayaknya. Jalan kaki katanya. Jalan kaki. Jadi dulu itu tahun 2000 berapa? Ada yang waktu itu yang teman yang ke sana, Ibu Siti dengan Pak Nanang untuk sosialisasi KPU. Itu jalan merangkak. Iya, Ibu makanya. Siti tidak sampai. Oh, yang di Dewan itu sekarang ya? Bukan, Ibu Siti yang di Setuan. Iya. Saya pikir anggota dewan. Iya, yang kabak umum. Iya. Iya. Dia itu cuma merangkak, nggak sampai di atas. Pak Nanang yang sampai di atas. Tantangan berat Nanti itu. habis ini ajak dia. Kita ke sana. Iya. Kemudian kalau kemarin kan ada survei internal ya di Nasdem terkait dengan waktu masih ribut-ribut soal siapa yang mau jadi calon wakil bupatinya Kahamim. Itu di antara 6 ada 5 nama atau iya 5 nama yang muncul itu di akhir Desember ya, waktu surveinya Desember itu malah nama Kak Loli masuk sebagai calon wakil bupati. Oh ya? Iya. Itu surveinya siapa ini? Ya ada survei. Nama Kak Loli masuk. Itu makanya saya bilang salah-salah mencalonkan suami istri, suami bupati, istri wakil bupati. Apakah ke depan Kak Loli ada Belum sampai di situ keinginan kalau untuk Ini dulu mengganti kita Kak berjuang. Hamim kalau ya. belum sampai situ. Jadi kita berjuang dulu sekarang. Iya, kalau Kak Hamim bilang bahwa saya selalu bilang ke Maitua, yang penting kita berbuat dulu lah, Iya. kita berbuat. Artinya kita yang akan menilai ini kan yang di atas, dia bilang. Apa yang kita lakukan, yang penting kita sudah berbuat, kita harus bisa berbuat yang terbaik. Yang terbaik, ya. Iya, kalau misalnya jadi bupati atau bukan itu kan tinggal bonus sebenarnya. Jadi belum, masih no comment bicara. Saya harus memenangkan paket ini dulu. Mantap. Harus memperkenalkan dulu Ibu Merlan Ibu sekarang. Merlan, iya. Iya. Tapi komunikasi dengan Ibu Merlan bagus. Alhamdulillah bagus. Iya. Jadi, Beliau juga enak diajak komunikasi. iya, jadi tugas saya sekarang memperkenalkan beliau Jadi baru memperkenalkan. supaya bisa dikenal semuanya. Jadi Iya. ini wakil bupatinya seperti ini. Jadi saya harus sama-sama beliau. Iya. Saya pengen ajak beliau ke Pinogu. Iya. Kalau saya lihat Ibu Merlan itu kan Siap kali ya. siap, karena beliau itu kan biasa di Di walaupun Papua. di Papua, di Jayapura itu katanya perkotaan, tapi kan sebagai kepala dinas beliau pasti biasa turun-turun lapangan. Iya, siapa tahu beliau mau ke Pinogu. Iya. Saya Iya. sudah rencana ke sana memang. Artinya begini, memang sih Pinogu itu kan cuman 1000 lebih pemilih ya tadi. Iya. Tapi kan orang akan berpikir rugi mau ke Pinogu karena paling banyak misalnya 500 suara yang bisa kita raih dan itu kurang signifikan begitu. Tapi kan tujuannya sebenarnya bukan itu, bahwa
menjadi seorang wakil kepala daerah ini kan harus kenal semua ya. Masa cuma ketua tim penggerak PKK yang dikenal. Ini apa? Saya sudah punya rencana ke sana, ke Pinogo ini. Saya lihat jalannya ya lumayan lah. Tapi hujan-hujan sekarang. Iya. Karena di sana ada ini apa? Saya ada aspirasi saya rumah BSPS di sana ternyata dapat gitu. 4 rumah. Oh, alhamdulillah. Selama ini nggak pernah ada. Alhamdulillah sekarang saya bisa dapat 4 rumah yang saya aspirasikan di sana dan diterima BSPS. Ya, BSPS itu kan anggarannya sama ya dari pusat ya. Iya. Cuman bagaimana dengan Pinogo yang transportnya itu kan susah kalau misalnya bahan-bahan. Iya, itu yang sering itu kemarin yang kemarin saya datangin ke Perkim. Katanya, Bu, di sana nggak bisa karena kita harganya segini, nanti sapinya di sana. Terus saya bilang, coba kamu komunikasi sama mereka di sana, kamu naik ke sana. Kira-kira mereka minta di bawah, ambil di bawah, bawa ke atas. Itu mereka mau nggak seperti itu? Komunikasikan itu yang perlu. Ternyata setelah dicek di sana dan mereka mau ambil barangnya di bawah, dibawa ke atas. Jadi tidak ada transportasi. Harganya tetap sama. Mereka yang bawa sendiri ke atas. yang bawa ke atas. Iya, seperti itu. Jadi mereka mau. Kan mereka ada ini juga ada kuda. Iya, gitu. jadilah mereka rumahnya udah selesai. Kemarin saya ditelepon Pak Camat bahwa aspirasinya udah selesai. Rumahnya. Tinggal mau diresmikan. Sudah ditempati sih, tapi mereka mau saya yang datang sana. Tapi sekali-sekali kalau ke sana naik kuda. Iya, kan kalau kuda jalannya lain kan? Bukan lewat jalur bukan lewat jalur itu ya. Di situ penuh lintah dan kan lewat bawah, kan lewat sungai dan lain-lain kan di situ. Iya. Kan masih ada Sabua 1, Sabua 2. Itu di atas Sabua 1 sampai Sabua 12. Iya, sampai Sabua berapa itu yang dia bilang antara mau naik atau turun? Sekarang 9. Iya. Jadi kemarin saya dikirimin foto, jadi jalannya segini. Tapi Kak Loli tidak tahu tantangan itu. Saya paling suka tantangan jalan seperti itu, jadi insya Allah bisa tembus. Iya. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Insya Allah. Karena ikut. Iya. Betul, karena saya 2006 ke sana itu. Waktu masih Pilgub. Iya. Itu Pilgub, iya. Masih KPU ya? Masih KPU, iya. Ayo kita pergi bersama. Insya Allah, iya. Oke, Kak, terima kasih sudah datang di sini. Dari sekian kali teleponnya. Iya, dari sekian kali saya meminta waktunya. Alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kesibukan menemani Kak Hamim dan memperjuangkan pasangan ini. Siap. Insya Allah ya sukses untuk kita semua. Mohon doanya. Iya. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.